karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, kata Yesus, ku berharga. Alkitab mengatakan, aku istimewa, kata Yesus, ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, kata Yesus, ku berharga. Alkitab mengatakan, aku istimewa, kata Yesus, ku dibeli bukan dengan emas perak, ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Halo adik-adik, sebelum kita mau baca cerita hari ini, kita mau berdoa dulu ya. Kita lipat tangan, tutup matanya. Ikutin aku berdoa juga ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Hari ini aku mau dengar cerita yang dibawakan oleh Cece Pingo. Semoga aku bisa duduk diam dan mendengarkan yang disampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Hari ini aku mau cerita tentang Daud diurapi menjadi raja. Ayo kita buka Alkitabnya di 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 13. Dibuka ya. Aku ceritain ya. Jadi, pada suatu hari Tuhan mengutus Nabi Samuel untuk mencari seorang raja atas bangsa Israel. Kita baca ya di ayat 2 dan 3. Tetapi Samuel berkata, "Bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan membunuhku." Firman Tuhan, "Bawalah seekor lembu muda dan katakan, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kemudian undanglah Isai ke acara pengorbanan itu. Lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu." Maka pergilah Nabi Samuel ke kota Betlehem. Di sana Nabi Samuel mengadakan acara pengorbanan kepada Tuhan. Nabi Samuel juga mengundang Isai yang dia suruh, seperti kata padanya. Bapak Isai ini punya 8 orang anak laki-laki. Nabi Samuel yang melihat anak-anaknya tinggi dan gagah ini terkesima, seperti kagum.
Wah, mereka rupanya pas sekali jadi seorang raja, tinggi dan gagah. Tapi di ayat ke-7 di 1 Samuel pasal 16, ayo baca ya, ayat ke-7 di 1 Samuel ayat pasal 16. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Nah, adik-adik, mereka semua tidak dipilih karena Tuhan telah berfirman, jangan melihat rupa, tapi melihat hati. Oke? Lalu Nabi Samuel bertanya kepada Bapak Isai, apakah anakmu ada lagi? Lalu dijawablah oleh Bapak Isai, iya, ada, yang sedang mengembalakan kambing domba. Lalu disuruhnya lah untuk memanggil dan menjemput anak itu. Nah, dia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Maka berfirmanlah Tuhan di kitab dibaca ya Alkitabnya. Kemudian disuruhnya lah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Maka Samuel mengambil tabung minyak dan mengurapi Daud di sana. Sejak hari itu dan seterusnya, berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Nah, setelah itu berangkatlah Samuel ke Rama. Nah, adik-adik, dari cerita ini kita bisa belajar banyak ya. Nih, aku mau nanya nih, kalian kalau misalnya jadi seperti Daud, dipilih jadi raja, mau gak? Kan Daud dipilih jadi raja nih di antara kakak-kakaknya yang tinggi dan gagah itu ya. Kalian mau gak sih kalau jadi Daud? Kalian berani atau enggak gitu? Berani enggak? Enggak? Berani dong. Berani ya. Nah, kalian pernah merasa nggak sih kalau Tuhan itu kadang tidak adil? Kalian pasti pernah ngerasainnya. Misalkan saja Daud, mungkin saja Daud berpikir seperti itu. Aduh, mengapa kakak-kakak saya tinggi dan gagah ya Tuhan? Kenapa saya tidak? Atau mungkin aku berpikir, Tuhan, mengapa teman aku lebih cantik ya dari aku ya? Kenapa ya? Atau mungkin, mengapa teman aku punya hal ini ya, tapi aku enggak? Iya, banyak pertanyaan seperti itu dalam pikiran kita dan banyak sekali deh pokoknya. Berbagai kalimat dengan awalan kata mengapa itu kedengarannya seperti kita mempertanyakan kepada Tuhan, mengapa orang lain itu lebih dari kita. Ingat ini harus diingat selalu ya adik-adik. Tuhan itu menciptakan segala sesuatu dengan tujuan yang baik. Oke? Kita gak pernah tahu rencana indah yang Tuhan rancangkan untuk kita. Karena itu, kita harus bersyukur selalu atas apa yang kita miliki saat ini. Sebab Tuhan menciptakan kita lebih berharga dari semua ciptaannya, dari ciptaan-ciptaan yang lain. Aku berharga, kamu berharga, oke? Hewan-hewan berharga, tumbuh-tumbuhan berharga, semuanya berharga yang dia ciptain, oke? Tapi kita jauh lebih berharga dari semua ciptaannya. Kalau dia memberi keindahan pada bunga, burung-burung, atau
pada sesuatu yang lain. Ingat, kita jauh lebih berharga dari itu semua. Kalian berharga kok adik-adik. Nah, adik-adik, sudah dengar kan ceritanya? Semoga apa yang aku sampaikan bisa tertanam ya di diri kalian. Kita berdoa yuk untuk menutupi cerita hari ini. Kita berdoa ya. Lipat tangan, tutup mata. Ikutin aku berdoa, oke? Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan telah memberikan Cici Pingo kesempatan untuk bercerita dengan aku. Tuhan Yesus, semoga apa yang diceritakan bisa tertanam di diri aku. Semoga aku bisa belajar dari Daud. Terima kasih Tuhan Yesus, karena aku berharga. Aku bersyukur sekali tentang hal itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Dadah.